Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukul Murid halaman 22. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim fid dharain. Amin radhiyallahu ankum. Wa min adarri syai'in 'alal muridi talabuhu lil mukashafat wa ishtiyaquhu ila al-karamati wa khawariqil 'adat. وهي لا تظهر له ما دام مشتهيا لظهورها لأنها لا تظهر إلا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا وقد تقع لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعافة المؤمنين منهم وهي في حقهم إهانة وليست كرامات إنما تكون كرامة إذا ظهرت على أهل الاستقامة فإن أكرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليه ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه واكتمه ولا تحدث به الناس وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه ولا تأسف على فقده wa'lam annal karamah al-jami'ah li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyyati was-suriyat hiyal istiqamatu al-mu'abbaru anha bimtithalil awamir wajtinabil manahi zahiran wa batinan fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha takhdumukal akwanul uluwiyah wasufuliyah khidmatan la tahjubuka an rabbik wa la tashghaluka an muradihi minka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Dikatakan wa min adarri syai'in 'alal murid, sesuatu yang paling berbahaya dari seorang murid ketika dia belajar, ketika dia mendalami sebuah ilmu adalah keinginannya untuk mencari mukasyafat, penyingkapan spiritual. Ada orang datang ke gunung ngamalin A, B, C, D, tujuannya buat apa? Supaya bisa melihat sesuatu yang luar biasa, supaya bisa nyari ini, nyari itu. Kan ada tuh terjadi di antara kita, di lingkungan sekitar kita itu mungkin masih terjadi. Itu dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, sesuatu yang paling berbahaya dari seorang murid dalam pembelajarannya adalah pengen jadi orang yang kasyaf. Dia lihat orang, wah ini hatinya nggak benar, oh ini ente dapat duitnya begini, oh ini bisa ngebaca orang seperti itu, kasyaf ya. Itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena karomah tadi itu, kasyaf itu, penyingkapan itu sama sekali bukan tujuan. Itu sama sekali bukan tujuan, tetapi itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kalau emang kita emang kita berhak untuk mendapatkannya, Allah mau kasih kepada kita, dikasih sama Allah, terima. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Bukan nyari kasyaf, bukan wastiyaguhu ilal karamat, bukan juga mencari-cari karomah supaya bisa menggandakan uang. Ada kan tuh orang begitu? Supaya bisa pindah-pindah tempat dari sini sampai sono, ceritanya ngelipet waktu, ngelipet tempat, jarak. Bukan itu tujuannya, bukan kasyaf wala karomah atau hal-hal yang khawariqul adat. Yang hal-hal yang luar biasa, bisa jalan di atas air, terbang, bisa jadi 2, 3, udah kayak jadi jagoannya Dragon Ball, bisa jadi membelah diri begitu ya. Dikatakan hal-hal seperti itu tidak akan muncul pada diri seseorang selama dia masih menginginkannya. Orang yang belajar cuma buat nyari kasyaf, buat nyari karomah, buat nyari hal-hal yang luar biasa, itu nggak akan muncul di dalam dirinya
selama dia masih menginginkan itu. Yang pemberian betul dari Allah nih, nggak bakalan dia dapatkan. Kenapa? Karena tujuan dia bukan kepada Allah. Karena tujuan dia mencari hal-hal yang disebutkan tadi. Dikatakan soalnya kenapa begitu? Biasanya semua itu tidak akan tampak kecuali kepada orang-orang yang nggak suka dengan hal itu dan tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Orang yang betul tujuannya menuju kepada Allah, bukan mencari hal-hal seperti tadi. Dia nggak disibukkan hatinya, nggak disibukkan amal perbuatannya untuk mencari hal-hal yang seperti tadi itu. Malah orang-orang yang begini yang suka diberi bonus sama Allah. Di antara para sahabat itu ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Itu sampai-sampai Sayyidina Umar itu nggak mau nyolatin orang yang tidak disolati oleh Sayyidina Hudzaifah. Kenapa? Karena kalau nggak disolatin berarti ini orang munafik. Kok bisa tahu Sayyidina Hudzaifah? Diberi kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umarnya sendiri sampai nanya, saya ini seorang yang munafik atau bukan? Ke Sayyidina Hudzaifah. Kok bisa dia punya kelebihan itu? Dikasih sama Allah. Bukan dia cari. Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah satu kali, ini diriwayatkan diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum. Saya lupa, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu satu kali Sayyidina Umar sedang berkhutbah di hari Jumat. Sebelumnya dia pernah mengirim satu pasukan untuk berperang. Kemudian di tengah-tengah sholat Jumatnya, khutbahnya, itu Sayyidina Umar berteriak. Dengan lantangnya dia bilang, kebalik gunung, kebalik gunung. Kebalik gunung, kebalik gunung. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang ada di depan, di barisan depan, dia diam. Dia diam. Ini kok tiba-tiba lagi khutbah, bilangnya begitu. Di luar konteks daripada khutbah. Cuman dia diam. Dia diam. Kemudian setelah beberapa bulan, rombongan yang dulu, perang yang dulu dikirim oleh Sayyidina Umar kembali. Kemudian mereka menceritakan bahwa ada satu hari di mana itu adalah hari Jumat yang harusnya adalah waktunya untuk sholat Jumat. Mereka sedang dalam peperangan, kemudian mereka hampir terdesak dan hampir kalah. Dan mereka semua pada saat itu mendengar suara dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kebalik gunung, kebalik gunung. Bukan satu dua orang yang mendengar. Orang-orang itu, pasukan itu, mereka mendengar suara daripada Sayyidina Umar. Kemudian karena mereka mengenali itu suara Sayyidina Umar, mereka bertahan di balik gunung, kemudian melanjutkan terus peperangan itu, dan akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Mendengar kisah itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas baru mengerti kenapa Sayyidina Umar itu berbicara seperti itu ketika di khutbah Jumatnya. Kok bisa Sayyidina Umar punya kelebihan seperti itu? Padahal jaraknya jauh, beberapa bulan perjalanan. Kok bisa seperti itu? Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari-cari. Bukan mencari-cari, tapi memang diberikan kelebihan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ada yang namanya irhasat, kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi. Dan ada karamah, yaitu kelebihan yang diberikan kepada selain daripada Nabi dan Rasul. Nah ini hati-hati nih. Biasanya hati seorang murid, orang yang ingin menuju kepada Allah, mudah teralihkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dengan kasyaf, dengan karomah-karomah, dengan hal-hal yang di luar dari adat kebiasaan. Dikatakan wagat tagau, kadang-kadang karomah itu muncul pada kelompok orang-orang yang tertipu.
sholatnya enggak, syariatnya enggak ada yang dipegang, enggak ada yang dijalankan, tapi kadang-kadang mereka punya kelebihan. Itulah yang dikatakan sebagai istidraj, tipu daya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit, padahal bukan seorang muslim, bukan orang yang beriman kepada Allah. Dia bisa menyembuhkan penyakit, bisa, boleh jadi muncul hal-hal seperti itu. Istidraj, orang-orang yang tertipu. Seperti kalau kita main layangan, tahu main layangan ya? Main layang-layang itu semakin tinggi angin kan semakin besar. Itu dia diulur terus, diberikan, dia menyenangi angin itu supaya bisa tinggi, dikasih sama Allah. Diulur terus sampai tiba-tiba tali itu dilepas. Udah nggak terkendali, hilang. Itu yang dibilang sebagai istidraj. Istidraj itu adalah sesuatu yang di luar daripada adat kebiasaan, kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang tertipu, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian bagi orang-orang yang imannya masih lemah. Dan sebenarnya itu adalah kehinaan, bukan sebagai sebuah karamah, bukan sebagai kelebihan. Justru itu merupakan kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena hal seperti itu mereka lakukan tujuannya adalah kepada selain Allah, dan Allah izinkan itu terjadi sampai mereka tidak mau bertobat dan lepas daripada talinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kalau orang sudah lepas dari Allah, jadinya hina atau mulia? Sumber kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah, walaupun dia tampaknya punya banyak kelebihan, sesungguhnya itu bukanlah sebuah kelebihan, tapi merupakan sebuah kehinaan. Sedangkan karomah itu mungkin terjadi pada orang-orang yang selalu di dalam keadaan istiqomah. Istiqomah dalam keadaan apa? Dalam keadaan belajar, dalam keadaan meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan istiqomah dalam ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengharapkan pahala wajib, bukan sekedar mengharapkan pahala sunnah, tapi dia menyembah Allah karena memang mengakui dirinya adalah seorang hamba yang tunduk pada ketentuan dari Allah, dari pemiliknya, dan dia mengikuti Rasulullah SAW bukan karena mengharapkan pahala, tapi dia mengikuti Rasulullah karena kecintaannya kepada Rasulullah dan tunduknya dia kepada sang penciptanya yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dia ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka dia mengikuti Rasulullah karena Rasulullah adalah sosok yang diperintahkan buat kita untuk mengikutinya supaya kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kita mencari karomah seumpama, sebetulnya ada yang lebih istimewa dari karomah. Orang kalau cuman mau terbang, burung juga bisa terbang. Orang kalau cuman mau berjalan di atas air, kapal itu juga berjalan di atas air. Kalau orang cuman mau bisa tahu isi lautan, hewan di dalam laut itu jauh lebih hebat daripada kita. Mau keluar angkasa, ada lagi tuh makhluk-makhluknya Allah yang sudah ada di sana, nggak penting buat kita sebetulnya. Tapi yang lebih daripada karomah itu adalah
istiqomah. Lebih baik dari alfi karomah. Dari 1000 karomah, istiqomah itu lebih baik. Datang kita setiap malam Rabu misalnya ke sini. Datang kita setiap hari Kamis ke Empang misalnya gitu. Kita datang ke pengajian sini, sana, sini, sana. Untuk apa? Untuk belajar. Istiqomah dalam itu jauh lebih berat daripada 1000 karomah. Itu tuh jauh lebih berat. Susah nggak datang ke majelis-majelis ilmu? Susah nggak ketika belajar tuh bawa pulpen, kertas, nyatet? Susah? Susah. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, itu tuh lebih baik dari 1000 karomah. Dikatakan, jika Allah memberimu wahai para murid, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, diberi sama Allah kelebihan-kelebihan karomah, kasyaf, segala macam. Yang mana itu bukan tujuan. Tapi kalau diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah yang maha suci. Kita nggak minta, tapi Allah kasih. Ya alhamdulillah. Allah yang ngasih, ya kita terima. Namanya dikasih, kita sebagai hambanya dikasih, terima. Tapi katanya, jangan engkau berhenti atau bersandar dengan kejadian yang luar biasa tadi itu yang tampak pada dirimu. Jangan berhenti sampai situ. Ini kita sedang memupuk pohon istiqomah, terus berbuah. Buahnya ini karomah ceritanya begitu ya. Analogi aja nih. Kita memupuk pohon istiqomah, berbuah nih. 1 karomah. Bahagia nggak? Pohonnya berbuah. Bahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian buahnya ini mengalihkan kita dari memupuk pohon tadi itu. Kalau kita cuma ngurusin buahnya aja, pohonnya nggak diurusin, bakal berbuah lagi nggak? Nggak bakal. Ini buah bakal habis nggak kita makan? Habis. Makanya dia bilang jangan berhenti pada keadaan yang luar biasa itu. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti atau bersandar pada sesuatu yang sudah kita dapatkan tadi itu. Karena buahnya itu sekedar bonus dari Allah, bukan tujuan. Tujuan kita memupuk pohon istiqomah tadi itu. Kalau itu tampak pada diri kita, ada, Allah kasihkan, maka rahasiakan. Tutup mulut. Jangan cerita-cerita ke orang. Saya, Beb, alhamdulillah, setiap malam saya bisa sholat tahajud sekian rakaat. Bagus gak sholat tahajudnya? Bagus. Sholat tahajudnya bagus, kemudian dia tulis status di WA. Alhamdulillah, bisa sholat tahajud hari ke-1. Sampai alhamdulillah, bisa sholat tahajud hari ke-170 misalnya. Luar biasa nih, istiqomah dia 170 hari sholat tahajud. Tapi kalau ini jadi kelebihan, diam. Karena tujuan kita bukan penilaian orang. Tujuan kita adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasiakan, jangan kau ceritakan sama orang-orang. Kenapa? Ini rahasia. Saya ini cinta sama Allah. Kalau orang cinta sama Allah, mau nggak ketahuan sama orang lain? Nggak mau. Ntar direbut sama orang lain. Orang juga punya kecintaan yang sama kepada Allah. Biarkan urusan cinta kita kepada Allah, itu urusan antara kita dengan Allah. Orang lain nggak perlu tahu. Kita cinta sama istri kita, sama pasangan hidup kita. Mau nggak orang lain tahu tentang cinta kita kepada dia? Kagak ada. Di dalam Islam tuh nggak usah cerita-cerita. Itu baru cinta kepada makhluknya Allah, istri kita, pasangan hidup kita. Apalagi cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasiakan, jangan cerita sama orang-orang. Tapi kalau itu tidak tampak pada diri kita, maka jangan menginginkannya. Dan jangan pula menyesalinya kalau itu tidak tampak. Karena kalau kita nyesel, itu tanda bahwa kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau ngasih,
kepada siapapun, yaitu haknya Allah. Kalau Allah tidak ngasih sama kita, boleh nggak kita nyesal? Nggak usah. Mau apa? Beb, saya ini udah kerja banting tulang siang malam, tapi hasil yang saya dapat segini-segini aja. Sedangkan orang itu kerjanya kayaknya gampang, tapi kok hasilnya jauh lebih besar daripada saya. Ya itu sudah Allah tentukan, rezeki buat dia begitu memang. Rezeki buat ente begitu. Mungkin dia kerjaannya banting daging, bukan banting tulang. Siapa suruh banting tulang? Pecah tulang dibanting. Ya, jangan kita menginginkan kasyaf, karomah, hal-hal yang di luar dari kebiasaan tadi itu, kelebihan-kelebihan itu. Jangan menginginkan, jangan bertujuan untuk itu. Dan jangan menyesal kalau tidak memilikinya. Karena dikatakan, ketahuilah, sesungguhnya karomah yang mencakup seluruh karomah secara hakikat maupun secara gambaran, secara tampak fisik maupun batin, itu karomah yang paling betul adalah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, zahir batin. Kalau kita mau fokus sama itu aja, kita nggak bakalan mikirin yang lain-lain. Hati kita taat kepada Allah, selalu menghadirkan Allah, tidak melakukan maksiat hati, bahkan nggak berprasangka buruk sama orang, menjauhi sifat ria, menjauhi sifat sombong. Fisiknya, kalau ketemu orang manis, senyum, jangan cemberut, jangan bermuka masam, tegur, sapa, ramah sama orang. Mulutnya nggak suka mencaci, nggak suka ngomongin orang, nggak suka nonton hal-hal yang nggak bagus. Nah itu, istiqomah aja itu lahir batin. Itu adalah karomah yang luar biasa yang sudah Allah berikan sama kita. Maka bersyukur untuk hal itu. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Orang-orang yang punya hati bersih, seperti cerita Sayyidina Umar tadi, seperti cerita Sayyidina Hudzaifah al-Yamani, orang kalau hatinya bersih, Allah kasih kelebihan. Allah ini dermawan dalam pemberian. Tapi ya nggak usah dipikir-pikir, nggak usah dimau-mauin, bertujuan untuk itu nggak usah. Kita sama-sama sibuk untuk menghidupkan hati maupun fisik kita dalam istiqomah untuk belajar, beramal, luruskan niat, mencari ridhonya Allah. Maka itu merupakan sebuah karomah yang luar biasa. Kalau mau minta sama Allah, minta supaya Allah kuatkan kita, Allah luruskan niat kita untuk memperbaiki istiqomah kita di dalam berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya udah berusaha untuk istiqomah, tapi kok saya nggak nyampe-nyampe. Istiqomah kita untuk belajar istiqomah itu sudah merupakan karomah. Kita belajar untuk istiqomah, ya itulah istiqomah. Walaupun kadang kita naik turun, tapi kita istiqomah mencoba, ya sudah itu. Itu hakikatnya karomah itu seperti itu. Kalau dulu naik turunnya terjal, grafiknya terjal, nanti lama-lama dia jadi bagus. Malah naik terus. Yang tadinya begini, lama-lama cuma sedikit-sedikit, tapi terus naik. Keadaan perbaikan kita yang tadinya grafiknya terjal, kemudian bisa jadi begini, itu adalah sebuah karomah yang kadang kita sendiri itu tidak memperhatikan hal itu. Ya? Maka syukuri apa yang terjadi di dalam usaha kita untuk menjalankan karomah, maka kita perbaiki, kita sempurnakan istiqomah kita, maka insya Allah janjinya Allah seluruh alam semesta ini, mau yang di atas, mau yang di bawah, mau yang di mana aja, itu mereka makhluk-makhluknya Allah akan melayani kita dengan pelayanan yang gak akan menutupi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak akan menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Justru istilah modernnya itu semesta menjawab. Jadi kalau kita punya tujuan kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah yang lainnya, akan Allah gerakkan untuk membantu kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bantuannya itu nggak akan menghalangi kita dari upaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang bertujuan untuk itu, bertujuan untuk mendapatkan karomah, kasyaf dan lain sebagainya, itu semestanya tetap akan menjawab, tapi dia akan menutupi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita teralihkan. Kenapa? Sekali lagi, karena tujuannya adalah bukan kepada Allah, melainkan kepada selain Allah, sehingga jawaban daripada semesta Allah yang berikan. Allah akan berikan jawaban atas tujuannya dia untuk semakin jauh dari Allah, mendapatkan istidraj. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau untuk memperbaiki dan menyempurnakan istiqamah kita, dan semoga kita Allah buka kesadaran kita untuk kita bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan di dalam diri kita untuk istiqamah, dan semoga kita bisa terus-menerus memperbaiki keadaan itu sehingga kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Nabi Muhammad tersenyum menyambut kita, dan kita jadi orang-orang, bukan orang-orang yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW dengan meminta syafaat dari Rasulullah, tapi kita menjadi orang-orang yang Allah takdirkan untuk membantu Rasulullah SAW dalam memberikan syafaatnya. Ini merupakan satu permintaan kita, permintaan yang paling besar yang kita minta, supaya kita bisa membantu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan diri kita di dunia maupun di akhirat. Di dalam diri kita, kita bantu juga keluarga kita, kita bantu lingkungan yang ada di sekitar kita, dan kita semua sama-sama mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan kita semua dalam keadaan berbahagia di dalam surga Firdausil A'la, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman.
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.